Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar mahasiswa AS, mahasiswa baru ya. Di awal perkuliahan ini kita akan memasuki perkuliahan yang pertama. Ya. Di sini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita. Jadi kontrak perkuliahan ini tujuannya adalah sebagai proses awal, gambaran awal yang mana berguna bagi teman-teman nanti ketika ingin menempuh mata kuliah itu. Jadi kontrak perkuliahan ini dibuat sebagai rancangan awal, sebagai konsep yang mana nanti kita akan menempuh perkuliahan ini sampai 1 semester. Baiklah, untuk kuliah sistem operasi ya, ini berada di prodi informatika di semester 1. Nanti saya mengampu Mukarrobin Eskom Mkom dari ITB AS Indonesia. Untuk kontrak perkuliahan nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah perkenalan dosen, kemudian masa studi semester, kemudian konsep pembelajaran, cara belajar, dan yang terakhir adalah referensi. Jadi referensi yang akan kita gunakan untuk perkuliahan sistem operasi sampai akhir nanti, yakni mengadopsi dari modul sistem operasi yang sudah kami sediakan dari dosen informatika, yang mana modul ini nanti akan berguna bagi teman-teman untuk perkuliahan di semester gasal ini. Perkenalkan dulu profil ringkas saya ya. Nama lengkap saya Mukarrobin Eskom Mkom. Tempat tanggal lahir saya dilahirkan di Sragen 12 Juli 1993. Jadi kalau saat ini tahun 2020, maka usia saya berapa coba? Ya benar sekali, 27 tahun ya. Saya tinggal, alamat saya di Jalan Sangiran, Kalizambe 3 km, Dusun Pakerjo, Kelurahan Kerikilan, Kecamatan Kalizambe, Kabupaten Sragen. Mungkin ada dari teman-teman yang tinggal di Kalizambe atau di Sragen, ya jadi kita satu kabupaten. Kemudian jenjang pendidikan, saya tidak SD ya teman-teman, tapi saya MIM. MIM itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Ya. Kemudian saya lanjut di SMP. Saya lulus MIM itu kalau nggak salah tahun 2005 ya. Untuk detailnya profil saya, saya bukakan ini biografi ringkas saya. Ya. Ya, ini kita kenalan dulu ya, biar nanti teman-teman juga tahu siapa saya, dan nanti gantian teman-teman juga bisa memperkenalkan diri teman-teman ke saya agar saya bisa tahu ya teman-teman lebih dalam gitu. Jadi ini profil lengkap saya, bisa diperlihat di situ bahasanya nama lengkap plus gelar Mukarrobin Eskom Mkom, tempat tanggal lahir Sragen 12 Juli 1993, kebangsaan Indonesia, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah menikah, tinggi badan 160 cm, berat badan 40 km 40 kilo. Maaf. Hobi saya programmer, mengajar dan riset. Jadi saya suka dengan coding, pembuatan aplikasi itu saya suka. Kemudian saya suka mengajar, mendidik. Dan yang ketiga adalah riset, ini penelitian, saya suka dengan penelitian. Alamat saya di Jalan Sangiran Kalizambe 2 km, Dusun Pakerjo, Kelurahan Kerikilan, Kalizambe, Sragen. Nomor telepon ini bisa lewat WhatsApp di 085 7 0230 2019 ya, unik ya 2019. Jadi nomor ini memang aktif di tahun 2019 kemarin teman-teman. Kemudian untuk email robialo@gmail.com itu email pribadi saya, atau di cepat12@gmail.com. Ini untuk email umum. Nanti untuk penugasan kita akan memanfaatkan e-learning ya. Kemudian Facebook saya Akhi Robin. Kemudian aktivitas 4B ya, belajar, beribadah, bekerja, berdakwah. Nama orang tua Bapak Haji Sangidi, Ibu Ngatira, alamat orang tua di sama ya. Saya sama alamat orang tua sama dengan saya. Kemudian saya pernah tolabul ilmi di Mahat Ilmi Jajar, ya ini setahun ya, nggak selesai, di tahun 2016 kemarin bulan 2 saya selesai. Kemudian pendidikan saya ini MIM Madrasah MIM Kerikilan, lulus 2005. Kemudian lanjut SMP Negeri 1 Kalizambe, lulus 2008. Kemudian lanjut di SMK Sakti Gemolong, lulus tahun 2011. Kemudian saya dari tahun 2011 saya melanjutkan studi
S1 di STMK Sinar Nusantara, lulus tahun 2015 kemarin. Nah, di situ ada jeda ya. Kenapa saya lulus tahun 2019 S2-nya? Apakah saya menempuh beberapa tahun? Padahal kalau kita melihat ya, di tahun 2011 sampai tahun 2015 itu ada 4 tahun. Dan S1 itu standarnya 4 tahun, berarti pas. Jadi untuk S1 pas. Sebenarnya saya S2 itu masuk tahun 2018, lulus tahun 2019, setahun setengah ya, 12 awal. Jadi kalau dihitung setahun setengah sebenarnya, kurang lebih setahun setengah. Tahun 2018 itu saya awal kuliah S2. Dia setahun pak, tapi dalam catatan itu ini 1 tahun setengah. Dan terus dari 2015 sampai tahun 2018 ngapain? Nah, jadi setelah saya lulus S1 2016 itu saya sudah mengajar di SMK Al-Islam Surakarta. Saya mengajar sampai ini tahun 2020 selesai. Kemudian setelah itu tahun 2017 itu saya sudah jadi dosen di STMK Nusantara sampai saat ini. Kemudian tahun 2018 saya lanjut S2 di Amikom Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 saya mengajar di Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia atau di ITB AS Indonesia. Jadi UBOT ya, setiap tahun ada. Keorganisasian saya ini pernah jadi ketua kelas di MIM Kurikilan, saya koranian kelas di SMP Negeri 1 Kali Jambi, saya koranian di kelas di SMK Sakti Gemolong, pernah jadi ketua TPQ Terbit Awal di Bakerjo, si dakwah di Karang Taruna, si dakwah di STIMIK, dan pernah jadi sekretaris FKA ya setara Batko, pernah di Batko kecamatan dan kabupaten. Untuk prestasi pernah dapat ranking 2 di MIM Krikilan, pernah ranking 4 di SMP, pernah ranking 1 di SMK Sakti Gemolong. Untuk prestasi kumulatif alhamdulillah pernah mendapatkan IPK 3,57 di S1, dan untuk S2-nya saya pernah mendapatkan 3,95, hampir 4. Kenapa nggak bisa 4? Karena ada konflik kemarin. Ada satu mata kuliah saya mendapatkan nilai B, yakni di finansial. Karena apa dapat B? Gara-gara saya tidak datang 4 kali pertemuan, yakni saya mengikuti lomba nasional di Bangka Belitung. Ceritanya panjang, tapi alhamdulillah dengan IPK segini insyaallah sudah cukup ya, karena sudah kumlot ya. Untuk S2 kumlotnya itu kalau nggak salah 3,75 teman-teman. Kalau S1 3,51 sampai 4. Jadi kalau teman-teman nanti pengen kumlot ya pastikan nilainya A dan B saja, jangan ada EC ya. Itu. Kemudian untuk juara, pernah juara 1 lomba cerdas cermat sekelurahan, juara 1 lomba tartil se SMP, juara 3 lomba CCI sekecamatan, dan juara 1 instruktur komputer tingkat kabupaten, dan juara 1 instruktur komputer tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir pernah menjadi finalis instruktur kursus komputer di tingkat nasional. Kemudian dakwah pernah menjadi penyuluh agama di Jawa Tengah ya, non PNS 2014 sampai 2015, 2 tahun. Kemudian untuk pekerjaan saya pernah sebelum lulus kuliah itu di skripsi saya pernah mengajar di SMA PP Kali Jambi Bakti Praja, dan saya resign dari sana 2015 karena saya lanjut di SMK Al-Islam Surakarta tahun 2016. SK-nya 01 bulan 7 tahun 2016. Jadi sekitar bulan Juli awal SK-nya. Kemudian saya lanjut di STIMIK itu tahun 2017. Kemudian saya lanjut di TPAS tahun 2019. Jadi urut ya teman-teman. Tahun 2015 saya di SMA, tahun 2016 saya ngajar di SMK, tahun 2017 saya ngajar di STIMIK, tahun 2018 saya S2 di Jogja, tahun 2019 saya lulus dari Jogja, kemudian lanjut ngajar di AS tahun 2020 sampai saat ini. Kemudian untuk portofolio ya, ini adalah track record yang pernah saya ajar. Pernah jadi staff admin di sekolah, pernah mengajar di guru TIK. Ini adalah mata kuliah yang pernah saya sampaikan di perkuliahan maupun di sekolah. Kemudian riset penelitian, ya ini adalah penelitian. Penelitian ini saya lakukan selama saya di S2 di Universitas Amikom Yogyakarta. Ada 7 riset yang sudah saya submit. Ada sebagian, kalau nggak salah 1-6 sudah terbit semua. Riset ini nanti merupakan kontribusi ilmiah
Jadi kita bikin sebuah penelitian, kemudian kita publish di internet, dan nanti dari penelitian kita bisa dibaca secara umum dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat umum. Kemudian cita-cita saya punya 3 cita-cita ya teman-teman. Yang pertama jangka pendek, menjadi guru agama dan guru ilmu komputer. Alhamdulillah sudah terwujud. Kemudian cita-cita jangka panjang saya memiliki pondok pesantren Islamic Center. Ya, tujuannya apa? Karena saya melihat bahwasanya ilmu yang paling tinggi bagi saya ilmu dunia dan akhirat. Ada 2. Yang pertama ilmu dunia itu adalah ilmu komputer, karena yang paling maju di dunia ini hanya komputer, hanya informatika. Masa hanya komputer lah yang paling maju. Kalau ilmu komputer terbukti berkembang. Contoh lah dari kita lihat ya, smartphone ya, dari Android lah versinya udah banyak banget. HP tiap bulan tiap hari mungkin udah gonta-ganti. Artinya apa? Ilmu dunia yang paling berkembang adalah ilmu teknologi. Maka teman-teman ketika mengambil informatika ini sangat bagus, kedepannya akan dibutuhkan. Bahkan dunia kerja sangat luas. Itu satu. Kemudian ilmu kedua adalah ilmu akhirat. Ya ini tentu. Maka saya memiliki pondok pesantren Islamic Center. Harapannya apa? Harapannya dengan pondok pesantren ini nanti dia menjadi sebuah lentera kehidupan bagi masyarakat, karena masyarakat nanti tentu butuh akan ilmu syar'i yang mana akan berguna dia selamat dunia dan selamat akhiratnya. Harapannya itu teman-teman. Dan yang terakhir, cita-cita tertinggi saya adalah melihat wajah Allah di surganya, artinya masuk surga. Harapannya amin. Baik, itu adalah ringkasan saya. Mohon maaf terlalu cepat nih. Ya, perkenalkan saya. Dan saya punya moto buat ketika saya ngajar ke teman-teman itu adalah berikanlah hasil terbaik untuk nilai terbaik. Artinya jika teman-teman ingin mendapatkan nilai yang terbaik, teman-teman harus memberikan hasil yang terbaik, karena hasil tak mengkhianati proses. Gitu ya, insyaallah ya. Baiklah, kita masuk di masa studi di semester gasal. Ini perkiraan saja ya teman-teman, karena kita belum mendapatkan kaldik di kampus. Ini perkiraan saya bahwasanya untuk semester gasal di tahun 2020-2021 kuliah efektif kita dimulai di 14 September 2020, kemungkinan itu karena saya buat video ini sebelum tanggal itu. Kemudian untuk UTS-nya ini menurut saya ya nanti bisa berubah, kemungkinan di 26 Oktober 2020 sampai dengan 7 November 2020. Kemudian untuk ujian akhir semester UAS-nya di tanggal 4 sampai 16 Januari 2021. Kemudian untuk ini tatap muka kita awal, tidak tahu nanti ya kita tatap muka atau online, intinya efektif kita ya dari start awal sampai menuju UTS ya. Jadi awal sampai UTS itu nanti dimulai dari tanggal 14 ya sampai ke UTS itu kalau nggak salah kita sudah hitung ada 6 pertemuan, 6 minggu. Kemudian setelahnya baru UTS, itu kalau nggak salah 2 minggu. Jadi ada 6 pertemuan sebelum UTS. Kemudian setelah UTS sampai UAS dimulai dari tanggal 9 November tahun 2020 ada kalau nggak salah 8 pertemuan atau 8 minggu ya. Karena UAS-nya, maaf ini salah ya, ini UAS-nya nanti ujian akhir ya, ujian akhir semester ya. UAS-nya nanti kalau nggak salah tanggal 4 sampai 16 Januari 2021. Jadi kalau di total 8 tambah 6 itu kalau nggak salah berarti ada 14 pertemuan. Kalau kita melihat aturan di Ristek Dikti bahwasanya berdasarkan SN Dikti nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwasanya minimal tatap muka itu adalah 16 pertemuan, itu UTS dan UAS. Kita ada 14 pertemuan ditambah UTS dan UAS pas 16 pertemuan. Baiklah, kita lanjutkan. Kemudian konsep pembelajaran ya, nanti kan ada teori dan praktek. Untuk mata kuliah saya itu teori dan praktek. Nanti lebih banyak di teori kemungkinan, karena saya diberikan TKSKS. Jadi nanti kita ada teori dan ada prakteknya. Untuk teori nanti ada 9 bab materi yang dikemas dalam bentuk 9 chapter format .pdf, dan nanti kita akan share setiap minggunya setiap chapternya. Ini masuk pertemuan pertama ya teman-teman. Berarti nanti di bab 1 itu masuk di pertemuan kedua. Kemudian awal kuliah sampai UTS, materi yang kita sampaikan dari bab 1 sampai bab 5. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sampai UTS itu kalau nggak salah ada 5 bab atau 5 chapter. Setelah UTS sampai UAS nanti ada materi dari bab 6 sampai 9. Jadi totalnya ada 9 chapter atau 9 bab. Setiap pertemuan dosen akan mengirim materi tersebut. Jadi setiap pertemuan nanti saya akan kirim materinya teman-teman.
Materi yang akan saya kirimkan bisa berupa artikel atau video pembelajaran seperti ini, atau sebuah materi, file, PPT atau PDF yang teman-teman bisa download sendiri. Dan mahasiswa dapat mendownload materi tersebut dan bisa membaca di rumah. Karena saat ini kan sulit ya untuk tatap muka, kita masih stay at home, maka ya kita melakukan belajar ini semaksimal mungkin insyaallah. Yang kedua adalah praktek. Praktek dilakukan setelah UTS. Jadi untuk praktikum kita lakukan setelah UTS. Ada 2 kali pertemuan untuk praktek dan di sistem operasi, dan ada 2 kali pertemuan untuk presentasi evaluasi. Jadi untuk untuk prakteknya 2 kali, untuk presentasinya juga 2 kali. Agar praktek maksimal, harap mahasiswa untuk menyiapkan laptop ya. Ya, siapkan 1 laptop karena nanti laptopnya digunakan untuk praktek. Kalau nggak punya laptop gimana Pak? Nah gitu ya. Kalau nggak punya laptop, nanti teman-teman bisa gabung, join, bisa berkelompok diperbolehkan. Ya, bisa kelompok diperbolehkan. Kemudian menginstal aplikasi VirtualBox. Jadi nanti pastikan di situ teman-teman download VirtualBox. Nah, nanti kita akan arahkan, ya saya akan arahkan untuk praktiknya seperti apa. Apa sih VirtualBox ini? Fungsinya adalah nanti di situ sebagai virtual machine, yang mana aplikasi itu nanti berguna untuk menginstal OS ya, operating system. Karena sistem operasi nanti kita akan kenalkan Windows, Linux, dan Macintosh. Kemudian petunjuk lebih jelas nanti akan diinformasikan oleh dosen. Kemudian konsep pembelajarannya, nah ini kita sudah tuliskan, ada kurang lebih 14 pertemuan ya teman-teman. Untuk pertemuan pertama kontrak perkuliahan, jadi ini sudah masuk di pertemuan pertama ya teman-teman. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan menyampaikan pengenalan sistem operasi. Jadi pertemuan kedua bab 1 ya, pengenalan sistem operasi. Pertemuan ketiga bab 2 struktur sistem operasi, dan seterusnya. Nanti untuk awal pertemuan sampai UTS itu ada 2 tugas ya. Yang pertama tugas meringkas, nanti kita akan sampaikan ya, di dalamnya intinya ada 2 tugas, nanti akan sampaikan di slide berikutnya. Kemudian setelah UTS sampai UAS nanti kita adakan praktek dan presentasi. Jadi demikian. Untuk UTS-nya gimana Pak? Untuk UTS-nya nanti teori isai. Nah, nanti soal akan saya kirimkan melalui e-learning ya. Nanti teman-teman bisa menjawabnya secara langsung dan ada waktunya. Kemudian untuk UAS-nya nanti saya buat pilihan ganda untuk mengukur kemampuan. Soal dari mana Pak? Soalnya dari chapter 1 sampai chapter 9, bab 1 sampai bab 9. Nanti soal akan ngacak otomatis. Dan nanti teman-teman akan ada nilainya akan ambil otomatis, dan saya akan ngasih beberapa kesempatan ketika teman-teman mengulang. Apabila nilainya jelek bisa diulangi lagi. Tuh. Ini adalah proses pembelajaran yang akan kita tempuh. Ini nanti materinya akan saya share setiap minggunya, atau akan saya share dalam bentuk .pdf, dan di akhir nanti akan saya kirimkan 1 file. Jadi materi yang akan saya kirimkan per bab ya. Saya tidak akan kirim seluruhnya, enggak. Saya akan kirim per bab gitu. Kemudian untuk praktikumnya nanti di pertemuan 11-12. Jadi praktikum setelah teori, itu setelah UTS nanti ya. Nanti praktikumnya adalah install di VirtualBox tadi. Setelah install teman-teman, praktikum adalah konfigurasi sistem operasi. Nanti kita akan kenalkan perintah-perintah dasar di Linux ya. Perintah-perintah pada Linux itu kita akan kenalkan. Ini nanti ada kaitannya dengan jaringan. Jadi ketika teman-teman ambil sistem operasi, harapannya adalah teman-teman mengenal tuh sistem operasi, tahu strukturnya, tahu prosesnya, bisa menginstal dan bisa konfigurasi sistem operasi tersebut. Baik, dan yang terakhir sebagai bahan evaluasi adalah presentasi. Nah, presentasi nanti kita akan buat kelompok ya, dan yang akan dipresentasikan nanti temanya dari bab 1 sampai bab 5 untuk presentasi yang pertama, dan presentasi kedua ini nanti dari bab 6 sampai bab 9. Yang pertama, ini yang kedua. Jadi 2 kali presentasi. Itu. Terus selanjutnya kita akan memasuki evaluasi pembelajaran. Nah, ini penting. Untuk evaluasi pembelajaran di sini isinya adalah tugas ya. Jadi nanti teman-teman nilai itu akan diberikan berdasarkan ini. Ada 6 penilaian. Yang pertama tugas 1, membuat ringkasan materi kuliah bab 1 dan bab 9. Jadi mulai saat ini start ya, awal perkuliahan sampai selesai di pertemuan 10 teman-teman sudah mulai nulis. Ya, apa Pak? Membuat ringkasan ya. Nanti untuk format penulisannya akan saya kirimkan
beberapa hari ke depan yang akan saya kirimkan. Nanti ada aturannya, penulisannya itu seperti apa gitu. Nah, bagaimana Pak cara ringkasnya Pak? Cara ringkasnya adalah teman-teman bisa melihat di sini bab 1 sampai bab 9 ini. Teman-teman dari setiap pertemuan kan saya akan menyampaikan materi. Lah dari situ teman-teman ringkas. Nah, artinya apa? Artinya materi tidak akan teman-teman kumpulkan saat ini karena teman-teman belum dapat bab 9-nya, belum dapat. Ya, belum dapat. Jadi setiap kita praktek pembelajaran seperti ini, setiap saya nge-share materi, teman-teman bisa ketik ulang. Dan materi yang saya kirimkan nggak bisa dikopas ya teman-teman. Itu teman harus ngetik. Tujuannya untuk melatih teman-teman agar membaca. Tujuannya itu. Kemudian bobotnya itu 15%. Kemudian yang kedua adalah kuis. Batas akhirnya dikumpulkan Pak. Dikumpulkan pertemuan ke-10. Ya, jangan sampai telat ya. Jadi di setelah pertemuan 10 itu teman-teman harus sudah mengumpulkan. Pertemuan 11 harus sudah selesai. Kemudian kalau telat gimana Pak? Akan ada pengurangan. Jadi nanti masukkan nilai sikap. Jika Anda ya mahasiswa memiliki sikap baik, maka akan ada plus, dan jika sikap Anda jelek akan ada pengurangan. Nilai plusnya akan saya berikan ketika nilai Anda jelek. Ya, ketika nilai Anda jelek dan sikap Anda bagus akan saya tambahi. Dan nanti kalau semuanya bagus semua, apakah dapat plus lagi? Ya, intinya nilai sikap ini untuk menambah dan mengurangi nilai teman-teman. Dan nambah menguranginya itu terserah dosen. Ya, terserah dari dosen. Maka bersikaplah baik kepada dosen. Tugas yang kedua adalah kuis pilihan ganda. Ya, nanti kita akan berikan di pertemuan ke-6. Sebelum UTS akan ada sebagai evaluasi kurang nggak salah 5 bab. Ya, 5 bab, nanti dari 5 bab itu akan soal ngacak. Ya, jumlah soal dari saya. Terserah nanti saya buat soalnya seperti apa. Nanti pilihan ganda silakan teman-teman kerjakan dari soal tersebut. Poinnya 10%. Kemudian yang ketiga adalah tugas praktikum. Nah, tugas praktikumnya ini adalah teman-teman install dan teman-teman mengkonfigurasi perintah dasar dari sistem operasi Linux. Nanti ada poinnya 15. Kemudian presentasi, mahasiswa mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 9. Nanti poinnya juga bobotnya ada 15%. Kemudian UTS, ISAI 20%, dan yang terakhir pilihan ganda UASnya 25%. Total semua adalah 100%. Nah, agar bisa lulus gimana Pak? Agar bisa lulus maka teman-teman harus menyelesaikan ini semua buat teman-teman. Ya, terutama sikap. Kalau teman udah berusaha tapi kok gak bagus hasilnya, tapi sikap teman-teman bagus, akan saya tambahkan. Seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir cara belajar. Ya. Karena kita di era pandemi seperti ini, maka cara belajar kita adalah kita melakukan daring ya. Saya akan simulasikan. Pembelajaran dilakukan secara online. Silakan masuk ke web https://learning.itpas.ac.id atau bisa melakukan di website ya. Silakan login dengan menggunakan username dan password. Edit profil data diri Anda. Kemudian dosen dapat memberikan materi dan tugas melalui e-learning tersebut. Materi dan tugas akan mahasiswa terima ya setelah dosen mengirimkan materi tersebut. Di sana juga disediakan menu pesan sehingga mahasiswa dapat berkomunikasi kepada dosen. Antar mahasiswa, diskusi pun bisa dilakukan di sana. Materi yang diterima mahasiswa dapat dalam bentuk artikel ataupun file, jadi bisa di-download seperti itu. Dosen juga dapat memberikan penjelasan dengan membalas komentar. Jadi gini, teman-teman ketika bingung terhadap materinya, teman-teman bisa bertanya ke dosen dengan komentar di bawah materi tersebut. Dan dosen juga bisa membalas komentar tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Materi yang diberikan dalam bentuk teks, image, video pembelajaran. Apabila mahasiswa mengalami kesulitan, silahkan menghubungi admin kampus. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Ini sebagai kontrak kuliah awal kita. Ya, nanti ini dijadikan satu pertemuan. Nah, nanti setelah ini kita juga akan ngasih RPS dan silabus, yang mana itu nanti sebagai standarnya bagi teman-teman dalam belajar. Baiklah, untuk memasuki e-learning, teman-teman bisa buka di laptop atau smartphone. Pastikan sudah terkoneksi WiFi. Teman-teman bisa masuk ke ini, ya, e-learning.itpas.ac.id. e-learning.itpas.ac.id. Akan tampil seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi kesulitan untuk memasuki website ini, maka teman-teman bisa melalui di website resminya
Ini di itbaas.ac.id, itbaas.ac.id. Nah, dari website resmi ini nanti teman-teman bisa masuk di menu layanan. Di sini, di menu layanan, di sini ada e-learning, silakan teman-teman klik. Nah, nanti sudah otomatis nge-link ke e-learning.itbaas. Nah, ini e-learningnya berbasis sistem informasi ya teman-teman. Di sini teman-teman nanti bisa melihat ya seluruh prodi yang ada, dan teman-teman juga bisa melihat materi tersebut, rekap pembelajarannya di situ. Oke, untuk informatika ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C. Misalkan ini semua sama ya, bisa klik di sini. Ya, semua kelas akan mendapatkan materi yang sama, semester 1, semester 3, 5, 7, ya, ganjil ya. Yang genap kemana Pak? Genap tidak ditampilkan karena kita masuki semester gasal. Silahkan klik di sini. Nah, silakan teman-teman pilih mata kuliah yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini saya mencontohkan ketika teman-teman pilih sistem operasi, silakan pilih sistem operasinya. Ya, di sana teman-teman bisa membaca ringkasan materi. Di sistem operasi nanti teman-teman akan mendapatkan materi seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran teman-teman bisa membaca di sini. Tujuan teman-teman belajar nanti apa. Kemudian lokasi pertemuan. Ya, saya sudah mengkonsep ada 14 pertemuan ya di sini. Kemudian untuk ringkasannya, rekap pertemuannya ada pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 ada di sini. Kemudian hasil capaian pembelajaran nanti teman bisa baca di sini, teman-teman mampu menjadi apa. Kemudian untuk masuk menggunakan learning, silakan login or sign up. Ya. Oke. Dan teman-teman nanti bisa login, ya, bisa login di sini menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh kampus. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan. Saya dari dosen informatika sistem operasi, semoga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan akan datang. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.